Dua arah dari luka yang sama. Apa yang kita konsumsi akan membentuk batin kita. Pelan-pelan tapi pasti. Banyak orang jahat lahir dari anak-anak baik yang dikhianati dunia. Dan banyak kejahatan besar terjadi berawal dari rasa sakit yang dibiarkan sendiri terlalu lama tanpa disembuhkan. Mereka awalnya lahir sebagai anak yang suci. Bukan malaikat. Bukan pula iblis. Hanya anak kecil yang ingin diterima dunia tanpa syarat. Yang ingin dicintai tanpa harus jadi kuat. Yang menangis bukan untuk mengganggu, tapi karena belum tahu caranya meminta pertolongan. Mereka lahir sebagai kemungkinan sebersih udara pagi yang belum tercemar, sejernih tetesan embun yang belum diinjak waktu. Namun dunia tak selalu tahu cara menyambut anak-anak suci. Kadang dunia menyodorkan luka sebelum mereka belajar harapan. Kadang dunia mempercepat kedewasaan dengan kekerasan yang disamakan sebagai kenyataan. Satu dari mereka belajar bahwa untuk bertahan harus menggigit lebih dulu. Harus menggenggam marah seperti pedang. Ia tidak tumbuh, ia mengeras. Dan kerasnya itu kelak mengguncang dunia. Namanya disebut dengan bisik ngeri. Adolf. Ia belajar bahwa yang kuatlah yang harus berada di atas. Satunya lagi. Belajar bahwa untuk bertahan, ia harus mempelajari luka dalam dirinya. Ia tidak membalas, ia belajar. Dan dalam pembelajaran itu, tumbuh pengampunan. Namanya disebut dengan nada harap. Nelson Mandela. Mereka tidak saling kenal tapi mereka berasal dari luka yang sama. Rasa terasing di tanah sendiri. Rasa kecil di hadapan dunia yang membesar terlalu cepat. Dan dari luka itu, lahirlah dua arah yang bertolak belakang. Satu menjadi kehancuran. Dan satunya lagi membawa pelita harapan. Dan lihatlah, mereka berdua pernah menjadi anak kecil. Sama-sama menangis dalam gelap. Sama-sama mencari tempat yang bisa menampung luka mereka. Namun dunia memberi mereka jalan. Dan mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak memilih dari mana mereka lahir. Tapi, mereka memilih kemana. Kemana mereka harus berjalan. Dan dunia yang kita tinggali hari ini banyak ditentukan oleh keberanian memilih itu. Mungkin dunia ini bukan milik mereka orang-orang hebat. Melainkan milik mereka yang berani membalas luka tidak dengan luka dan itu cukup. Kebaikan dan kejahatan adalah seperti dua musisi. Satu memainkan nada terang. Dan satunya lagi memainkan nada gelap. Tapi hanya jiwa yang mendengarkan seluruh orkestra yang akan memahami. Hidup bukan soal memilih nada tapi mengenali irama secara keseluruhan. Kebaikan ia menuju keterhubungan. Menyatukan, meninggikan jiwa, memberi ruang untuk kehidupan lain agar tumbuh. Tidak selalu manis tapi murni. Kejahatan ia menuju keterputusan. Memisahkan, menuruhkan, menghisap, memperalat, menjadikan hidup lain sebagai bahan bakar ambisi diri. Tidak selalu kejam tapi selalu manipulatif. Maka yang tersisa adalah kesadaran yang melihat semua. Tanpa menghakimi tapi tetap berjalan ke arah yang menumbuhkan kehidupan. Dan hidup ini bukan soal menang atau kalah. Tapi soal kita menjadi manusia yang utuh atau terpecah dan itu cukup.